Shalom. Mari kembali bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-9 mulai ayat 14, judulnya Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-muridnya itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling sedang mulutnya berbusa. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa di sini ada cerita tentang seorang anak yang dirasuk oleh roh bisu. Kalau ayat 25 mengatakan roh yang menjadikan bisu dan tuli. Ya. Sebelum kejadian ini, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes itu naik ke atas gunung dan berdoa. Selesai berdoa, maka kemudian mereka berempat turun ke gunung, dari gunung, dan mereka melihat suatu kerumunan. Di antaranya para murid yang dikerumuni oleh banyak orang dan beberapa ahli Taurat dikatakan. Setelah Yesus mendekati mereka, ternyata itu adalah masalah para murid mengusir setan tetapi gagal. Ya. Sederhananya itu, para murid mengusir setan tetapi gagal. Ayat 16 mengatakan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Dan kemudian seorang dari orang banyak itu, dan ini orang tuanya, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Sidang jemaat, kalau kita bandingkan, lihat di sini, kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 17, cerita yang sama, tetapi ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ayat 15 mengatakan, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa mengusir setan itu butuh kepekaan, ketajaman. Bahkan mungkin kalau mau ditambahkan karunia membedakan roh. Ya. Kenapa? Karena di dalam Injil Matius dikatakan ia sakit ayan. Ya.
Tetapi di dalam Injil Markus dikatakan dia kerasukan roh yang membisukan dia. Nah, kalau kita perhatikan cerita selanjutnya, Yesus mengusir roh jahat ini dan Yesus mengusir roh bisu dan tuli. Ya. Mengapa kok bukan roh yang menyebabkan ayan? Nah, di sini. Jadi manifestasinya ayan, sakit ayan, dan terlalu sering sehingga mungkin syaraf-syarafnya kena sehingga akhirnya orang ini bisu, orang ini tuli. Tetapi ternyata yang membuat ayan, kalau menurut dua cerita ini berarti karena Yesus mengusir roh bisu dan tuli, yang membuat anak ini ayan dan menjadi bisu itu adalah roh bisu. Ya. Jadi bukankah di sini butuh ketajaman? Karena kalau roh jahat, kalau ini roh bisu dan kita mengusir roh ayan, maka roh itu tidak akan keluar. Ya. Roh itu tidak akan keluar. Oleh karena itu butuh ketajaman, butuh karunia membedakan roh. Belum lagi kalau zaman sekarang kita mengetahui ada penyakit epilepsi. Dan itu bukan roh jahat, ya. Sehingga kita di sini kalau dimasukkan ke sini berarti kita harus membedakan ini penyakit alami atau penyakit karena roh jahat. Kalau penyakit roh jahat, ini rohnya roh apa? Nah, berarti kan perlu pengalaman, perlu ketajaman. Tidak mudah. Karena ketika kita mendeteksi salah dan mengusir roh yang salah, maka roh yang ada di dalam itu tidak akan keluar. Ya. Dan kalau kita perhatikan kemudian, kita bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 dikatakan ayat 39, sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Perhatikan kata hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Menurut pengertian saya berarti anak ini lebih banyak dirasuk roh jahatnya daripada dalam keadaan sadar. Ya. Hampir-hampir tidak mau meninggalkan anak ini dikatakan. Berarti lebih banyak waktu anak ini kerasukan daripada sadar. Ya. Sehingga kalau seperti itu, bukankah syaraf-syarafnya anak ini akan rusak? Karena di sini dikatakan bahwa roh jahat itu menggoncang-goncang anak ini. Sebenarnya kalau mau lebih sederhana, anak ini kejang-kejang gitu aja. Ya. Sehingga kita mengerti bahwa anak ini syarafnya banyak yang rusak. Jadi jangan diremehkan, jangan diremehkan. Nah, kembali kepada Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 mulai. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah." Ya. Gegar otak ringan kelihatannya sering. Ya. Membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang.
Lihat di sini, menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kalau kita perhatikan ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi lihat bahwa tujuan akhir dari setan ketika dia menyerang, ketika dia menguasai seseorang, bukan hanya supaya orang itu sakit. Tetapi tujuan akhirnya adalah membinasakan. Sehingga di sini dikatakan anak ini sering dibawa ke dalam api, ke air, dan ketika dekat api, dekat air tiba-tiba kejang dan jatuh. Bayangkan jatuhnya ke api, jatuhnya ke air. Itu kalau tidak ada orang kan mati. Ya. Jadi ini pekerjaan roh jahat. Kalau kita perhatikan bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam pelayanan para rasul, sering kali dikatakan mereka itu mengusir setan. Sering kali mengusir setan. Dan saya percaya bahwa dalam zaman kita pun pekerjaan roh-roh jahat ini tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Ada kalanya atau bahkan sering kali orang yang dirasuk roh jahat pun seringkali tidak sadar. Tidak sadar. Yang paling gampang tidak sadar. Kenapa? Kalau ke gereja takut. Nah, itu paling gampang. Bahkan seringkali orang yang ada roh jahatnya itu duduknya selalu mojok, selalu di belakang. Tidak berarti yang di sini kerasukan ya, yang di belakang tidak. Hanya memang perasaannya itu tidak enak. Ketika masuk ke satu gereja yang penuh dengan hadirat Tuhan, itu roh jahat yang di dalam dirinya itu tidak suka. Roh jahat itu gelisah. Sehingga biasanya mereka tidak berani mendekat. Dan saya juga sering tidak menyadari bahwa seseorang itu ada roh jahatnya. Tetapi ketika saya menumpangkan tangan, tidak mengusir setan ya. Menumpangkan tangan tiba-tiba manifest. Ya. Bahkan pernah saya saksikan seorang yang sudah melayani, lulusan sekolah Alkitab, melayani, punya suami, dia pergi ke gereja di mana saya melayani dan minta suaminya untuk didoakan. Pikirnya suaminya ada masalah. Tetapi setelah saya mendoakan suaminya, ternyata suaminya tidak manifestasi. Dan dia katakan, sudah Pak, sudah, kok tidak manifest? Ya tidak perlu manifest kan, yang penting didoakan. Ya, terima dengan iman. Dan kemudian saya katakan, ayo saya doakan kamu juga ya. Dan saya doakan. Ketika saya doa, tiba-tiba dia menjerit dan tumbang dan muter di lantai. Anda bayangkan anak sekolah Alkitab sudah melayani, sudah berkhotbah. Ya. Dan lulusan dari sekolah Alkitab karismatik juga. Nah. Jadi lihat di sini bahkan orang tersebut tidak sadar bahwa dia di dalamnya ada roh jahat. Ya. Saya melayani di satu bank di Sidoarjo dan lebih dari 3 orang itu kerasukan ketika saya mendoakan. Dan 2 lulusan sekolah Alkitab sekarang jadi hamba Tuhan. Oh ya, waktu saya melayani juga hamba Tuhan. Ya. Kemudian
yang satu katanya juga, yang satu pemuji dan penyembah. Wow. Tetapi kerasukan juga. Ketika satu hamba Tuhan ini melayani, saya sudah curiga ketika dia bersaksi. Dikatakan dia itu ketika masuk ke kamar tempat dia praktek, dia sering ketakutan. Ketika dia tidur dikatakan, dia sering melihat roh jahat. Saya sudah curiga ini pasti ada yang tidak beres. Ya. Seharusnya kan kalau benar ketika roh jahat lihat dia kan roh jahatnya yang pergi. Bukan dia yang takut. Ya. Dan sungguh ketika saya doakan dia manifest. Lihat di sini bahwa mungkin sekarang setannya lebih pintar. Jadi tidak selalu bikin heboh seperti zamannya Tuhan Yesus. Ya. Kalau zamannya Tuhan Yesus itu heboh. Orang bodoh kan selalu heboh kan. Tapi orang pintar kan diem tapi menghasilkan. Nah itu. Nah rupanya sekarang setannya juga mulai pintar. Diem. Ya diem. Anda jangan menganggap remeh ketika seseorang seringkali mimpi dan mimpinya mimpi-mimpi yang menakutkan. Itu pasti ada roh jahatnya. Ya. Ketika saya melayani di Banyuwangi, seorang ibu datang pada saya dan dia mengatakan saya sering mimpi bahwa saya dikejar-kejar oleh roh jahat. Dan kemudian saya katakan begini, kan bukan hanya mimpi ya Bu, sepertinya ada roh jahat yang sering tidur sama ibu. Loh Bapak kok tahu? Dia bilang. Roh jahatnya putih kan, mukanya pun putih polos. Bahkan kepalanya pun polos. Loh iya dia bilang, itu seringkali muncul dari kaki saya naik-naik dan tiba-tiba ada di samping saya dikatakan. Dan saya melayani juga pelepasan. Sidang jemaat bahwa ini hal yang nyata loh. Ini hal yang nyata. Dan Anda bisa bayangkan begini. Ketika resesi terjadi, orang-orang jatuh dalam perekonomian, mengalami kesukaran. Kira-kira hanya ada dua kemungkinan saja. Kalau sudah minjem ke bank sudah tidak bisa, maka ada dua kemungkinan yang akan mereka lakukan. Datang kepada hamba Tuhan atau datang pada dukun. Ya. Datang pada hamba Tuhan atau datang pada dukun untuk minta pertolongan. Berarti ke depannya, kalau banyak orang datang kepada dukun, maka banyak roh jahat yang akan dilepaskan. Jadi bukankah seru yang akan datang? Sebelum ini terjadi, saya percaya ini pasti terjadi. Sebelum ini terjadi, ayo persiapkan diri kita supaya kuasa Tuhan ada di dalam kita. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Lihat di sini. Ia kerasukan roh yang membisukan dia dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Betapa kejamnya roh jahat itu. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah rupanya ini yang bikin rame. Ya. Kerumunan itu membahas ini. Kok para murid tidak bisa mengusir setan ini? Ya. Kok tidak bisa? Sehingga kemudian ketika Yesus datang, mereka datang kepada Yesus. Nanti kita akan bahas kenapa para murid tidak bisa mengusir roh jahat ini. Dan mereka bertanya kepada Yesus dan kemudian Yesus memberi jawaban. Tetapi mari kita lompat itu dulu. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal
di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Perhatikan kalimat Tuhan Yesus. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saya mau pakai bahasa saya sendiri. Sederhananya begini. Kamu sudah sering mendengar apa yang aku sampaikan. Firman yang aku sampaikan. Kamu sudah sering ikut aku. Mengapa imanmu tidak bertumbuh? Aku itu tidak selamanya ada bersama kamu. Kalau aku pergi, kamu tetap dengan iman yang seperti ini bagaimana? Itu loh. Sederhananya saya mau sampaikan seperti itu sebenarnya maksud Yesus. Bahwa sebelum Yesus pergi, seharusnya para murid, orang-orang yang sering ikut Yesus, mereka itu imannya sudah bertumbuh dan mereka mampu menangani kejadian seperti ini. Tetapi ternyata mereka tidak mampu, bahkan para murid pun tidak mampu menangani. Sehingga Yesus mengatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Kenapa kamu tidak bertumbuh imanmu? Kalau aku tinggalkan bagaimana? Aku ingin kamu siap, tapi kalau begini kan berarti kamu tidak siap aku tinggalkan. Padahal aku mau tidak mau, aku harus pergi. Loh, sidang jemaat. Sama kan dengan kita. Siap tidak siap, nanti Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Siap atau tidak siap, kita akan menghadapi bencana alam, resesi ekonomi, penyakit, segala macam. Apakah kita siap? Jangan katakan pada saya, ada dokter. Ingat ketika COVID, bahkan kita datang ke rumah sakit pun tidak bisa masuk ke rumah sakit dan takut untuk ke rumah sakit. Bahkan dokternya pun untuk meriksa orang yang sakit takut. Jangan mengatakan, ada dokter, punya uang. Kalau COVID saja dampaknya bisa seperti itu. Ke depannya, ingat bahwa nanti di kitab Wahyu, roh jahat yang berupa kalajengking, yang jutaan itu dilepaskan ya. Dan semua yang kena tidak mati. Tetapi gatel, sakit, panas, bisul-bisul, iya kan? Nah siapa yang bisa nangani seperti itu kalau jutaan? Hanya Yesus yang selalu siap untuk ditemui. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu cara untuk datang pada Yesus? Sidang jemaat, sampai kapan imanmu tidak bertumbuh? Ini loh sebenarnya. Karena Yesus menginginkan setiap orang yang mendengarkan firman-Nya bertumbuh. Bertumbuh. Tetapi kalau mau jujur, banyak orang Kristen yang imannya tidak bertumbuh. Tidak siap menghadapi penyakit, takut. Ya, menghadapi perekonomian tidak menentu nanti sikapnya. Menghadapi setan bagaimana? Ya. Oh saya tidak takut kok kalau setan. Oh iya, kalau setan hanya menampakkan diri mungkin tidak takut. Tetapi kalau setan itu sudah memecahkan cermin di depan Anda. Kalau setan itu membanting, membuat kursi terbang kepada Anda. Memangnya tidak takut? Loh itu bukan hanya di film. Saya mau tekankan itu bukan hanya di film. Dulu kami dengan anak-anak yang pernah remaja, pernah ada doa pagi di sini. Waktu zaman
gerakan siswa ya anak-anak sekolah SMA itu kan. Anda tahu ketika kita berdoa, itu kan di depan itu, kalau Anda perhatiin kalau enggak berubah ya, di genteng di atas itu, di tengah itu ada seperti gambar yin yang. Ya, kalau enggak berubah loh dulu. Dan ketika kami berdoa, saya bisa melihat bahwa itu gambar itu menjadi seperti bola dan tiba-tiba terbang melayang kepada kami. Bum, dan dia balik lagi. Mentah lagi. Seandainya tidak ada perlindungan dari Tuhan, bukankah itu akan membahayakan? Ya. Jadi ini loh yang akan kita hadapi ini seperti ini. Memangnya kebetulan bahwa sekarang karena pesulap merah, ya kan, mengungkapkan satu dukun yang dukun palsu, ya. Kemudian pesulap merah mengajarkan pada semua orang dan banyak orang percaya, enggak ada dukun itu, enggak ada. Itu hanya tipu-tipuan. Oh, sidang jemaat. Kalau memang tipu-tipuan, bagaimana dengan almarhum Presiden Soekarno yang dengan tongkatnya kalau hujan tongkat itu diangkat dan hujan itu berhenti? Kalau memang tipu-tipu. Memangnya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol berperang dengan Belanda yang pakai ya pistol seperti itu bisa menang kalau tidak punya ilmu. Kebetulan yang disingkapkan oleh pesulap merah itu dukun palsu. Kan kita sudah bahas kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Ya. Nah, apakah ini kebetulan? Tidak. Ini memang siasat setan supaya orang-orang tidak percaya bahwa ada dukun-dukun yang benar, maksudnya dukun yang bisa menggerakkan roh jahat. Supaya orang tidak percaya. Padahal memang ada. Dan saya percaya ke depannya akan semakin banyak. Ya, akan semakin banyak. Oleh karena itu Tuhan pun pada akhirnya juga mencurahkan rohnya besar-besaran juga di akhir zaman. Ya. Kemudian di sini dikatakan, bawalah anak itu kemari. Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dari ayat ini kita tahu bahwa satu, setan itu suka menggertak. Bikin kita takut, bikin kita bimbang. Jadi kalau melayani pelepasan, kalau mau ngusir setan, Anda harus tenang. Anda tidak boleh takut. Anda tidak boleh bingung. Ya. Kemudian yang kedua juga kita harus lihat bahwa setan takut kepada Yesus. Dan saya mau katakan begini. Sekarang Yesus tinggal di dalam kita. Sehingga kalau memang kita benar dan Yesus tinggal dalam kita, kalau ada setan melihat kita, maka setan itu pasti takut. Ya. Jangan kita yang takut pada setan, jangan. Ya. Kita seharusnya berani. Walaupun hadirat setan
itu mendatangkan ketakutan. Ya. Tetapi Anda tidak boleh lari. Anda harus tenang. Anda harus meyakini. Paulus kepada jemaat di Korintus, ujilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa Yesus tinggal di dalam kamu? Ya. Jadi ketika kita yakin Yesus tinggal di dalam kita, di luar atmosfernya menakutkan, tetapi dari dalam ada damai sejahtera, ada iman yang akan memancar keluar untuk menghancurkan ketakutan itu. Ya. Ingat ketika yang pernah baca bukunya Yonggi Cho. Setelah Yonggi Cho mengadakan KKR, pada waktu dia tidur, tiba-tiba dia melihat di samping tempat tidurnya itu ada roh jahat berdiri. Dan roh jahat ini mengatakan, malam ini juga aku akan membunuh kau. Dan pada waktu itu juga Yonggi Cho ini dadanya sakit, dia kena serangan jantung sebenarnya. Tetapi dia katakan walaupun dia takut, hanya ada dua keputusan yang dia harus pilih. Dia lari dari kamar itu dan tamatlah karirnya. Ya kan? Atau dia melawan roh jahat ini. Dan Yonggi Cho memilih yang kedua. Dia usir roh jahat ini. Dan ketika roh jahat itu pergi, maka dadanya menjadi normal kembali. Setelah itu dikatakan, ketika dia melayani kembali, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Sidang jemaat, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita akan punya pengalaman berhadapan dengan setan. Pasti. Kembali kepada pembacaan kita. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami hal ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, lihat di sini ayat 21. Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Anak itu kan sudah manifest, ya. Kemudian Yesus bertanya bukan kepada roh jahatnya. Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Ini sudah dirasuk roh jahat ini sejak kapan? Dan ayahnya menjawab sejak masa kecilnya. Banyak dari pendeta itu bertanya kepada roh jahatnya ketika, siapa namamu? Bagaimana caramu masuk? Sejak kapan engkau masuk kepada orang ini? Sidang jemaat, bukankah itu sama dengan menjadikan anak itu medium? Ya, seperti dukun yang kemasukan roh jahat, Anda lihat ghost, ya. Kan ada dukun hitamnya itu, saingan sama setannya kan? Ya. Ya, saingan sama setannya. Ya. Nah, ketika setannya masuk merasuk dia, maka orang-orang mulai bertanya kepada dia. Ingat, orang itu bukan bertanya pada si dukun, tetapi bertanya pada roh jahat yang merasuki dukun ini. Nah, Alkitab Perjanjian Lama mengatakan tidak boleh seorang pun yang bertanya kepada medium ini loh. Yang berhubungan dengan roh jahat melalui perantara dukun ini. Tidak boleh. Karena orang yang seperti itu akan kena kutuk. Oleh karena itu jangan heran ketika kita mendengar kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Kita mendengar hamba Tuhan yang menjadi mata duitan. Hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan. Apakah mungkin penyebabnya dia pernah usir setan dan dia berhubungan dengan setan yang merasuk
orang yang dia layani. Bisa jadi bahwa ketika kita mengusir setan, yang harus kita lakukan adalah kita punya kepekaan, kita terhubung dengan Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan yang menunjukkan ini roh apa, ini masuk melalui apa, kapan. Ya, Tuhan bisa kok tunjukkan. Ya, jadi tidak perlu tanya kepada roh jahatnya. Apalagi namanya roh jahat itu adalah pendusta. Bapak segala dusta. Bayangkan kita hamba Tuhan tanya kepada Bapak segala dusta dan kita percaya kata dari Bapak segala dusta. Kan lucu. Ya. Oleh karena itu ketika ngusir setan tidak perlu tanya namamu siapa. Memangnya main jelangkung. Tidak perlu tanya, usir aja. Dan orang-orang kebanyakan kemudian ambil. Tapi kan Yesus juga tanya kepada legion, ya kan, yang di Gerasa itu. Oh, tidak, kalau Anda perhatikan dengan cermat, ya, yang Yesus tanya itu adalah orang Gerasa itu namanya siapa. Tetapi karena orang ini yang dirasuk ini sudah sepenuhnya dirasuk roh jahat, tidak sadar. Maka yang menjawab roh jahatnya itu. Ya. Tetapi Yesus tidak bertanya namanya roh jahatnya ini. Yesus bertanya namamu siapa. Bukan tanya roh jahatnya itu namanya siapa. Bukan. Ya. Banyak orang, banyak hamba Tuhan yang bertanya. Sehingga tanpa sadar mereka masuk kepada jalur kutuk yang terus akan merembet kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Oleh karena itu jangan heran. Katanya anak pendeta, tapi kok seperti ini. Katanya anak pendeta, tapi kok gagal. Katanya anak pendeta, tapi kok tidak sungguh-sungguh. Jalur kutuk yang tanpa sadar itu dimiliki oleh pendeta itu karena pernah ngusir setan dan bertanya. Jadi kita harus mengerti hal ini. Jangan tanya kepada setan siapa namamu. Nggak usah kenalan. Kita ini musuhan. Ya, nggak usah kenalan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya. Ya. Nah, kemudian ayah anak ini mengatakan begini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, ini bahasa yang kelihatannya rendah hati, tapi paling dibenci oleh Yesus. Lihat jawaban Yesus. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus bukan hanya mengatakan begini. Engkau mengatakan jika aku dapat. Ya. Dan Yesus tidak katakan aku pasti tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagiku. Tidak. Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi semua orang yang percaya. Kalau bagi semua orang percaya saja tidak ada yang mustahil. Apalagi bagi Yesus. Ya. Dan sepertinya baru di sini nih loh, Yesus istilah saya agak tersinggung. Ya istilah saya loh ya. Ya. Kan Anda perhatikan, loh ini ada nuansa tersinggung. Ya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, loh ini Tuhan masih ditanya bisa Tuhan. Ya. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Mending orang kusta. Ya. Orang kusta percaya bahwa Yesus bisa nyembuhkan. Hanya pertanyaannya mau apa enggak Tuhan ya. Mirip-mirip tapi masih lebih ya. Dia tidak mengingkari kemahakuasaan Tuhan.
Tapi kalau ini kan jelas meragukan kemahakuasaan, kemampuan dari Tuhan Yesus. Sehingga Yesus pun kemudian tidak memberi jawaban tentang dirinya. Dia memberi jawaban orang-orang yang di notabene lebih rendah daripada dia kan. Semua orang percaya pun bisa gitu. Enggak usah aku. Semua pengikutku, semua orang yang percaya padaku bisa, itu loh. Ya. Berarti kemudian dari kalimat ini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Semua orang yang percaya kepada Yesus bisa mengusir setan. Hanya belum nyoba aja. Ya. Kalau sudah pernah ngalami, Anda akan tahu bahwa ada kuasa di dalam diri Anda. Kemudian bisa-bisa ketagihan untuk ngusir setan. Suset Hating mengatakan, saya senang dengan peperangan rohani menghadapi setan. Kenapa? Saya pasti menang, dia bilang. Ya, saya pasti menang. Kalau ikut lomba lari belum tentu menang. Ikut tinju belum tentu menang. Tapi peperangan rohani ada jaminan 100%. Pasti menang. Ya. Perhatikan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Ya, aku percaya bahwa Yesus mampu mengusir setan, tetapi tolong aku yang tidak percaya ini. Bingung Anda. Ya. Aku percaya engkau hebat, tapi aku enggak. Iya kan bingung kan? Saya sendiri aja yang mau mengartikan ini kan bingung juga. Loh Anda perhatikan, dan ini tidak salah loh. Ini memang orang ini katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, sudahlah pokoknya begitu ya. Tidak usah daripada kita bingung juga. Ini orang mungkin karena anaknya sering kerasukan jadinya selalu bingung. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Ya. Saya anjurkan yang ngusir setan jangan sungkan untuk berteriak. Ya. Ngusir. Masa kalau ngusir, ayolah pergi. Masa gitu? Ya, kan tidak mungkin. Ya. Smith Wigglesworth yang suka baca buku pernah punya pengalaman. Ketika dia, kalau tidak salah menunggu kereta, dan dia lihat seseorang yang diikuti oleh anjingnya. Dan anjing tuannya ini mengatakan begini, ulang. Dan anjingnya itu terus ada di bawah, di kakinya. Ulang. Karena anjingnya terus ada di bawah, kemudian pulang. Nah, anjingnya langsung pergi. Dan Smith Wigglesworth mengatakan, nah seperti itulah sikap kita kepada setan. Ya. Jadi di sini pun kita lihat, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Lihat, Yesus tidak mengusir roh yang menyebabkan anak itu ayan. Tidak. Karena rohnya yang benar adalah roh yang membuat orang itu menjadi bisu. Roh bisu dan tuli. Bukan roh ayan. Ya. Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Penting kalimat ini. Pergi
Dan juga Anda harus meteraikan dengan kalimat ini. Jangan kembali lagi. Ya, jangan kembali lagi. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kuasa Tuhan yang ada pada John Gillette. Iya, John Gillette kalau tidak salah. Yang bahkan seorang dukun pun dia usir roh perdukunannya dan keesokan harinya dukun ini datang ngemis-ngemis. Tolonglah saya supaya rohnya itu, roh jahatnya itu kembali pada saya. Saya tidak bisa kerja kalau roh jahatnya tidak kembali. Bisa sampai seperti itu. Bukan Yesus loh. Ini hamba Tuhan zaman modern. Bisa punya kuasa yang seperti itu. Ya. Anda bisa bayangkan berarti kuasa yang Tuhan akan limpahkan kepada kita di akhir zaman ini. Ya. Karena kita percaya kan bahwa kejahatan akan semakin bertambah di akhir zaman. Dan Alkitab, kitab Roma mengatakan, di mana dosa semakin bertambah, maka di sanalah kasih karunia juga akan berlimpah-limpah Tuhan berikan. Berarti kita bisa bayangkan kuasa yang Tuhan akan percayakan kepada orang percaya di akhir zaman. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Lihat di sini kembali bahwa sekalipun setan itu sudah pergi, ingat, tetap kita harus tenang. Dalam mengusir setan harus tenang. Jangan mudah bingung, mudah khawatir, mudah takut. Bayangkan kalau kita habis ngusir setan, kemudian anak itu, loh kok seperti mati. Kalau sampai pikiran kita, kalau nanti saya di penjara karena anak ini mati. Loh iya kan? Saya percaya ketika kita gopoh seperti itu, roh jahat itu akan masuk lagi. Akan kembali, karena kita takut. Jadi dalam mengusir setan kita harus tenang, tidak boleh takut. Walaupun setannya melalui orang yang dirasuk misalnya, mendelik matanya jadi sangat lebar, jangan takut. Walaupun mata kita sipit, pendeliki juga. Ya, iya. Karena hukumnya di alam roh ketika setannya mendelik kita kemudian takut. Maka kemudian ketika kita memberanikan diri ngusir lagi, setannya tidak akan keluar. Ya, berarti kita sudah kalah. Oleh karena itu tenang. Walaupun mau muntah, mau berbusa bagaimanapun tenang. Anggap aja sarimi. Kalau sampai Anda muntah juga, Anda tidak akan bisa ngusir setannya. Ya. Jadi santai aja, santai aja. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Terjemahan aslinya mengatakan dengan berdoa dan berpuasa. Saya ajak kita semua membaca dari kitab Injil Matius supaya lebih jelas. Matius pasal yang ke-17 ayat 19 mulai. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu
kurang percaya. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan, karena kamu tidak percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini pernyataan Yesus kan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Kemudian tentang iman sebesar biji sesawi ini menjawab pertanyaan Yesus, pernyataan Yesus. Sampai berapa lama aku akan bersama dengan kamu? Kenapa imanmu tidak bertumbuh? Iman sebesar biji sesawi itu kan hanya seperti titik aja. Ya. Tetapi yang dimaksud Yesus bukan soal kecilnya. Tetapi soal kemampuan dari biji sesawi ini untuk bertumbuh. Ya. Kan nanti ketika bertumbuh, maka biji sesawi yang hanya setitik ini bisa menjadi pohon yang besar. Dikatakan, bukan hanya sayur yang pendek, tetapi menjadi seperti pohon yang besar, di mana burung-burung juga akan bersarang di sana. Ya. Jadi ini sebenarnya berbicara seandainya imanmu bertumbuh, ya, dan engkau mulai berkata-kata, ada kuasa dalam perkataanmu, perkataanmu itu menunjukkan imanmu, maka katakan kepada gunung ini pun, gunung ini akan pindah. Ya. Nah kemudian lanjutkan, jenis ini dikatakan tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oleh karena itu Bapak GM itu mengatakan harus punya disiplin, dikatakan. Minimal seminggu sekali berpuasa. Sehingga tidak ada roh jahat yang tidak bisa kita usir. Watchman Nee mengatakan begini, kalau berdoa, tetapkan, ketahuilah satu rencana Tuhan, dan ketika rencana Tuhan ini sudah membebani kita, doakan itu. Terus doakan, jangan pindah ke ke hal yang lain untuk didoakan. Terus doakan sampai dikatakan beban ini terangkat, berarti doamu sudah dijawab. Dan dikatakan, Watchman Nee lanjutkan begini, kalau engkau terus merasa terbeban, engkau sudah berdoa tetapi beban itu masih ada, maka engkau harus mulai tambah dengan berpuasa. Itu yang Watchman Nee ajarkan. Sampai beban itu terangkat. Maka berarti di alam roh, di surga, doamu sudah dijawab. Hanya tinggal tunggu waktu sampai ke dalam tangan kita secara jasmani. Ya. Oleh karena itu Yesus di sini mengajarkan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada roh jahat hanya dengan kita punya kehidupan doa, tanpa puasa pun roh jahat itu bisa pergi. Ya. Tetapi ada roh jahat yang kalau kita tidak punya kehidupan berpuasa, roh jahat itu tidak akan pergi. Sederhananya adalah bahwa iman kita itu akan menjadi sempurna ketika kita bukan hanya memiliki kehidupan doa, tetapi kehidupan doa dan puasa. Sederhananya itu. Ya. Oleh karena itu, mari sebelum kita semuanya berhadapan dengan roh jahat, mari kita membangun kehidupan doa dan puasa. Ya. Ingat, bahkan jemaat yang rumahnya besar-besar, penghuninya sedikit. Kalau ada tempat di rumah Anda yang jarang dilewati, apalagi malam, kemudian Anda merinding, berarti ada roh jahat.
Anda harus usir. Ya, Anda harus usir. Ada perumahan-perumahan, rumah kita aman. Tapi jalan masuk ke rumah kita itu sungguh-sungguh aman atau tidak. Ya, jadi lihat di sini bahwa kita sedang diperhadapkan seperti ini. Ya, mungkin Anda katakan, loh saya enggak pernah naruh sesajen, enggak pernah naruh jimat di rumah saya. Kok bisa ada setannya? Loh yang membangun perumahan itu siapa tahu Anda. Apa yang dilakukan, apa yang ditanam untuk keselamatan para pekerjanya. Ya, sehingga hal itu bisa membuat rumah yang kita tempati nanti menjadi rumah yang angker. Ya, banyak hal seluk-beluk tentang roh jahat ini sehingga tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Tetapi tugas kita adalah terus belajar. Terus belajar. Paling bagus kalau belajar melalui praktek. Ya, dipraktekkan. Pengalaman. Ingat, walaupun mata sipit, jangan takut mendeliki roh jahat yang membuat mata orang lebar. Ya, Anda harus berani, Anda harus punya iman dan dengarkan perkataan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati.